Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5, yaitu Suri Tauladan 4 Mazhab Fikih. Pertama-tama, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Azmi Hanafi, absen 07. Saya Fauzan Akmal Hermawan, absen 9. Nama saya Muhammad Raisa Sakif, absen 17. Saya Alivia Balkis Arista, absen 2. Saya Sonia Alia Putri, absen 28. Dan saya Valin Sabrina Purwanto, absen 30. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, biografi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi adalah salah satu ulama besar dan pendiri mazhab Hanafi yang merupakan salah satu mazhab fikih utama dalam Islam. Ia dikenal karena pendekatannya yang mengedepankan akal dan rasionalitas dalam pengambilan fatwa serta keteguhannya mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebelum sepenuhnya mendedikasi diri pada ilmu agama, Abu Hanifah juga aktif berdagang kain. Pengaruh ilmu dan ajarannya sangat besar dan mazhab yang didirikannya menyebar luas ke berbagai wilayah seperti Irak, Turki, Persia, dan Asia Tengah. Karena kontribusinya yang monumental, ia diberi gelar kehormatan seperti Al-Imam Al-A'zam atau Imam Agung. Imam Abu Hanifah juga meninggalkan karya-karya penting yang menjadi rujukan dalam ilmu fikih. Yang kedua yaitu kisah Imam Abu Hanifah yang perlu diteladani. Yang pertama yaitu saling memuji dan berbaik sangka. Sikap yang pertama ini berdasarkan percakapan antara Al-Laits dengan Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya, ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir, wahai Al-Laits." Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik." Sikap yang kedua yaitu bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Sikap yang kedua ini berdasarkan dua pernyataan Imam Abu Hanifah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat selain dirinya adalah salah. Beliau sering mengatakan, "Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil." Yang kedua, beliau pernah ditanya, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar? Tak ada keraguan lagi?" Beliau pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali keliru sama sekali." Kedua pernyataan Imam Abu Hanifah ini membuktikan bahwa beliau merupakan orang yang terbuka dan toleransi. Beliau pun bersedia mencabut atau meralat pendapatnya jika keliru. Dan beliau menyampaikan terima kasih kepada yang mengkoreksinya tanpa merasa harga dirinya jatuh karena mengakui hal itu. Selanjutnya, biografi Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Imam Abu Abdullah al-Humyari al-Asbahi al-Madani lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Anas, ayah beliau, merupakan periwayat hadis dan Malik bin Amr, kakek beliau, adalah tokoh ulama dari kalangan tabi'in. Kakeknya banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Sabit, dan Uqail bin Abi Thalib. Imam Malik merupakan pribadi yang tekun. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran, lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di Halaqah Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau juga tidak pernah mengembara ke negeri lain untuk mencari ilmu. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau.
Sebelum beliau wafat, beliau meninggalkan beberapa karya yang dapat dinikmati, yaitu Kitab Al-Muwatta dan Mazhab Maliki. Selanjutnya, kisah Imam Malik yang perlu diteladani. Imam Malik berani berkata tidak tahu kepada orang yang bertanya padanya. Terkadang, sebagai seorang yang berpengetahuan itu sulit atau bahkan gengsi untuk mengatakan tidak tahu. Sebuah riwayat dari Ibnu Mahdi menyatakan bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik tentang sebuah masalah. Imam Malik menjawab, "Aku tidak mengerti masalah itu dengan baik." Lalu lelaki itu berkata lagi, "Aku telah melakukan perjalanan jauh untuk bertanya kepadamu tentang masalah ini." Imam Malik lalu berkata kepadanya, "Ketika kau kembali ke tempat tinggalmu, kabarkan pada masyarakat di sana bahwa aku berkata kepadamu bahwa aku tidak mengerti dengan baik masalah tersebut." Selanjutnya adalah biografi Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Ayah Imam Syafi'i meninggal saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun. Lalu, ibunya membawanya ke Mekah, ke tanah air nenek moyang. Sejak kecil, beliau cepat menghafal syair dan pandai berbahasa Arab serta sastra. Pendidikan fikih Imam Syafi'i dimulai di Mekah dengan belajar kepada Muslim bin Khalid, Abdurrahman bin Abi Bakar al-Mulaik, Sa'id bin Salim, Fudail bin al-Ayad, dan ulama fikih lainnya. Pada usia 20 tahun, beliau ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas, serta ulama besar lainnya seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Ataf bin Khalid, dan Abdul Aziz ad-Dawardi. Selanjutnya ke Yaman, belajar kepada Arif bin Mazid, Hisham bin Yusuf al-Qadli, dan lainnya. Di Irak, belajar kepada Muhammad bin al-Ahsan, Ismail bin Ulayyah, dan Abdullah. Bertemu Ahmad bin Hanbal di Mekah dan Baghdad untuk menimba ilmu fikih, usul, mazhab, dan penjelasan nasi mahsuh. Di Baghdad, menulis Qaul Qadim, di Mesir, menulis Qaul Jadid. Baik, untuk yang selanjutnya itu ialah kisah Imam Syafi'i yang perlu diteladani. Imam Syafi'i adalah sosok teladan karena kegigihan dan semangatnya dalam menuntut ilmu. Bahkan, beliau rela mengembara ke berbagai tempat demi belajar. Beliau sangat menghormati guru dan selalu menjaga sopan santun serta akhlak mulia dalam setiap interaksi. Selain itu, Imam Syafi'i juga dikenal cerdas, mampu berargumentasi dengan baik, dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat dan kisah-kisah beliau mengajarkan umat Islam untuk selalu semangat belajar, menghormati guru, berakhlak baik, bertakwa, serta peduli dalam berkehidupan sosial. Meneladani Imam Syafi'i berarti menjalani kehidupan yang penuh ilmu, kesopanan, dan keikhlasan dalam beragama dan bermasyarakat. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ayahnya wafat dalam perang melawan Bizantium dan kakeknya adalah gubernur pada masa dinasti Umayyah. Ia menghafal Al-Quran sejak kecil dan mulai mendalami hadis dan fikih sejak usia 15 tahun. Setelah belajar di Baghdad hingga usia 19, ia menuntut ilmu ke Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam. Guru-gurunya antara lain Abu Yusuf, Abdul Razak, dan Imam Syafi'i. Ia sangat dekat dengan Imam Syafi'i yang memujinya sebagai sosok yang paling mumpuni dan zuhud. Imam Ahmad menikah pada usia 40 tahun dan baru membuka majelis di Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Ia wafat pada 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi setelah sakit selama 10 hari. Kisah teladan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Ketika seseorang mempertanyakan mengapa beliau terus mencari ilmu meskipun telah mencapai kedudukan tinggi, beliau menjawab, "Aku akan membawa dawa tinta ini hingga ke liang lahat," yang menunjukkan semangat belajar seumur hidup. Dalam kisah lain, saat ditanya amalan paling utama, Imam Ahmad menjawab, "Menuntut ilmu." Ketika ditanya untuk siapa, beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya," yaitu orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk rendah hati dan menghilangkan kebodohan. Ia juga menekankan bahwa manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman, karena ilmu dibutuhkan sepanjang masa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.